Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan selamat kepada ketiga kandidat yang telah lolos pemberkasan menjadi calon Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis di tahun 2024. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Indri sebagai interviewer, lalu saya juga ditemani oleh rekan saya, Atia sebagai interviewer kedua. Lalu langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Perkenalkan diri Anda. Untuk kandidat pertama, Grace dipersilahkan. Pertama-tama terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti sesi wawancara pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, salam semuanya, nama saya Yosefin Grace. Saya sekarang menjadi mahasiswa manajemen bisnis ITS dengan latar belakang akademis dan kepemimpinan yang kuat dan semangat untuk bidang bisnis dan pengembangan diri karena keinginan saya untuk memiliki versi yang lebih baik dari diri saya. Saya bersemangat untuk memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan saya di bidang bisnis dan juga pengembangan diri dan saya siap untuk memulai babak berikutnya dalam perjalanan akademis dan profesional saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada kandidat kedua, Audrey dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat senang bisa berada di sini hari ini. Perkenalkan sebelumnya, saya Audrey Manalu. Saya adalah seorang mahasiswa manajemen di tahun 2023 yang memiliki minat yang kuat dalam bekerja dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan menyelesaikan masalah. Saya percaya bahwa kolaborasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, saya juga merupakan personal yang aktif, mencari tantangan dan kesempatan untuk mengasah keterampilan problem solving saya, baik melalui proyek akademis maupun kegiatan ekstrakurikuler. Saya sangat antusias untuk dapat membawa kontribusi positif dan belajar dari pengalaman baru di lingkungan himpunan ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kepada kandidat ketiga, Stephanie dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa ada di sini. Perkenalkan saya Stefan Indra. Saya sangat antusias untuk berkontribusi terhadap perkembangan dan kesejahteraan himpunan ini. Saya memiliki pengalaman luas yang saya harap bisa membantu membawa visi keahlian dan energi yang dibutuhkan untuk memimpin asosiasi ini ke arah yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua, yakni jelaskan kekuatan dan kelemahan Anda masing-masing. Kepada kandidat pertama dipersilahkan. Oke, mengenai kelebihan saya menganggap diri saya sebagai seseorang yang selalu bersemangat dan ingin belajar sesuatu yang baru. Seperti bagaimana saya dahulu belajar tentang kepemimpinan di Isaac Future Leaders dan bidang consulting di 180 DC ITS. Saya juga merupakan seorang komunikator yang baik yang memungkinkan saya untuk berkolaborasi secara efektif dengan anggota tim. Kemudian saya juga bekerja keras dibuktikan dengan prestasi saya mendapatkan medali emas di Liga PKM 2024. Kemudian sebagai kelemahan saya terus berusaha untuk memperbaiki diri. Saya adalah seseorang yang selalu mencari kesempurnaan atau bisa dibilang perfeksionis, yang melihat solusi yang sempurna daripada solusi yang bisa diterapkan. Terkadang hal ini membuat saya sering menunda-nunda pekerjaan saya karena saya selalu berusaha membuat semuanya dengan cara yang sempurna. Salah satu hal yang saya sedang kerjakan secara aktif kali ini adalah berbicara di depan umum. Saya kadang merasa kurang nyaman jika berbicara dengan orang banyak, di mana saya lebih merasa nyaman berkomunikasi dengan tim kecil atau face to face saja. Saya menantang diri saya untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum dengan mencari kesempatan di organisasi seperti di IDSMUN dan ISEC Future Leaders. Saya percaya bahwa mengakui kelemahan dan mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikannya pada akhirnya akan mengubah kelemahan saya tersebut menjadi kekuatan untuk diri saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kepada kandidat kedua dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya merasa kekuatan terbesar saya adalah kemampuan saya dalam berkomunikasi secara efektif. Saya percaya bahwa kemampuan ini membantu saya untuk bekerja sama dalam tim dengan baik, mengartikulasikan ide dengan jelas, dan menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan analitis yang kuat yang memungkinkan saya untuk mengidentifikasi masalah dengan cepat dan menemukan solusi yang efisien. Salah satu kelemahan saya adalah terlalu fokus pada detail-detail kecil yang bisa membuat saya kehilangan pandangan, pada hal-hal yang besar. Untuk mengatasi hal ini, saya telah belajar untuk secara teratur meninjau tujuan langkah panjang dan strategi keseluruhan dari, eee, goal saya, serta melibatkan rekan tim dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa saya tetap berada di jalur yang tepat. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kepada kandidat ketiga dipersilahkan.
Baik, kalau dari saya sendiri, menurut saya kekuatan terbesar saya itu terletak pada kemampuan analisis saya yang baik. Di sini saya mampu mengurangi masalah secara sistematis dan melihat dari berbagai sudut pandang untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang ditemukan atau yang dihadapi. Dari sini juga saya dapat mengelola informasi kompleks dan dengan cepat dan efisien, dan ini juga berhubungan dengan kelemahan saya, yaitu di mana, saya kadang terlalu fokus pada analisis detail, yang bikin saya kadang kesulitan untuk melihat, masalah dari gambar yang lebih besar, tapi saya sedang berusaha untuk memperbaiki hal tersebut dan, mengingat untuk tetap mempertahankan, pandangan yang tepat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, yakni jelaskan tujuan Anda mengapa ingin menjadi presiden asosiasi himpunan ini. Kepada kandidat pertama, dipersilahkan. Oke, jika berbicara mengapa saya ingin menjadi ketua himpunan ini ada 5 alasan. Yang pertama adalah saya melihat kesempatan ini sebagai cara untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan manajerial saya, serta memperluas jaringan saya untuk berinteraksi dengan berbagai anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Kedua, saya ingin memiliki peran yang signifikan dalam mengambil keputusan yang strategis dan membentuk arah organisasi serta memiliki pengaruh yang positif terhadap kehidupan anggota himpunan. Ketiga, saya bertekad untuk memberdayakan anggota himpunan dengan menyediakan platform untuk mereka berkembang, berkolaborasi, dan mencapai potensi penuh mereka, serta memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Yang keempat, saya memiliki ide-ide inovatif untuk memperkenalkan program-program baru, acara-acara baru, atau inisiatif lainnya yang dapat meningkatkan pengalaman anggota dan memperkuat identitas himpunan. Yang kelima adalah ikatan emosional atau cinta saya dengan himpunan ini, di mana saya ingin berkontribusi secara aktif untuk melihatnya berkembang dan berhasil tentunya, serta memainkan peran penting dalam membangun budaya dan tradisi yang positif dalam himpunan ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada kandidat selanjutnya, dipersilahkan. Saya percaya bahwa dengan pengalaman dan pengetahuan saya dapat membawa perspektif yang berbeda dan ide-ide segar ke dalam himpunan. Oleh karena itu, saya ingin dapat membantu, memecahkan tantangan yang dihadapi oleh himpunan serta memberikan peluang baru yang muncul dalam, himpunan ini. Selain itu, alasan saya ingin menjadi ketua himpunan departemen ini adalah karena saya ingin memastikan bahwa himpunan ini menjadi sumber daya yang berharga bagi para mahasiswanya dengan menyediakan pelatihan, pendidikan, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk mencapai kesuksesan dalam, studi mereka. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kepada kandidat ketiga, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tujuan saya dan mengapa saya ingin menjadi presiden asosiasi atau ketua himpunan di sini, pertama-tama adalah karena saya ingin menciptakan, lingkungan yang nurturing bagi anggota-anggota saya, di mana saya ingin mereka merasa didengar, dihargai, dan didukung dalam perjalanannya. Saya ingin membangun lingkungan yang memungkinkan kolaborasi, pertumbuhan, dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Saya ingin menjadi ketua himpunan di sini karena saya percaya bahwa saya memiliki visi yang kuat untuk mencapai tujuan dan komitmen yang mendalam untuk mewujudkannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan keempat. Jelaskan pengalaman Anda dalam hal kerja sama tim, komunikasi, dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Kepada kandidat pertama, dipersilahkan. Oke, saya memiliki beberapa pengalaman yang luas dalam bekerja dalam tim, berkomunikasi, dan juga beradaptasi dengan lingkungan baru. Salah satu pengalaman yang paling berkesan di mana saya memimpin tim Liga PKM saya, yang terdiri dari tim lintas departemen semua, dan berhasil meraih medali emas, di mana saya belajar untuk mendengarkan pandangan dari berbagai sudut dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Saya juga telah beradaptasi dengan lingkungan baru dalam berbagai kesempatan, baik dalam situasi profesional maupun sosial. Contohnya pada saat saya menjadi pemimpin lokal proyek pada kegiatan corporate social responsibility saat saya menjadi leader di Isaac Surabaya, berbagai tantangan, adaptasi perlu saya lakukan, namun saya bisa melaluinya dan berhasil. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kepada kandidat kedua, dipersilahkan. Baik,
Saya telah memiliki pengalaman yang beragam dalam bekerja dalam tim, berkomunikasi, dan beradaptasi dalam lingkungan baru. Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah saat saya menjadi panitia Humas Mabakap. Menjadi bagian dari divisi Humas mengharuskan saya untuk mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang di internal maupun eksternal dari divisi tersebut. Saya mampu menempatkan diri saya dalam beradaptasi sehingga saya sangat percaya diri dalam menjadi ketua himpunan departemen ini. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kepada kandidat ketiga, dipersilahkan. Baik, kalau dari saya sendiri, sebelumnya saya sudah mempunyai pengalaman memimpin berbagai proyek atau panitiaan di masa lalu, di mana eh, itu terdiri juga dari eh, beberapa acara lintas budaya. Salah satu contohnya adalah saya pernah ada di kepanitiaan di mana saya harus bekerja sama dengan mahasiswa exchange dari negara lain, yang menurut saya di situ karena kami memiliki nilai-nilai yang berbeda, tapi eh, kita tetap bisa mencapai suatu persetujuan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. eh, ba- Walaupun dengan perbedaan pendapat yang ada, saya merasa pengalaman ini bisa membantu saya untuk menjadi lebih percaya diri dalam maju menjadi ketua himpunan departemen ini. Baik, terima kasih atas jawaban kandidat. Yang kelima, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Jelaskan pengalaman kepemimpinan Anda. Jika ada, dapatkah Anda menjelaskan pendekatan apa yang akan Anda lakukan dalam memimpin dan memotivasi tim yang Anda pimpin? Kepada kandidat pertama, dipersilahkan. Oke, dalam pengalaman kepemimpinan saya telah memimpin tim dalam berbagai proyek dan organisasi seperti contohnya pada Liga PKM kemarin saya mendapatkan medali emas di mana semua anggota berasal dari lintas departemen. Kemudian pada ISEC in Surabaya saya juga menjadi pemimpin di proyek di lokal proyek CSR dan juga berbagai organisasi lainnya. Pendekatan yang saya fokuskan adalah di mana saya ingin selalu beradaptasi, di mana saya harus mau mengikuti perubahan baik dari tim saya maupun dari situasi yang terjadi. Kemudian pendekatan saya dalam memimpin dan memotivasi tim saya adalah dengan memberikan arahan yang jelas, kemudian dukungan yang diperlukan dan juga mendorong kreativitas serta kolaborasi. Jadi saya tidak tertutup dengan tim saya. Saya juga percaya pada memberikan reward atau apresiasi atas kontribusi anggota tim dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung tentunya akan sangat bermanfaat untuk tim. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada kandidat kedua, dipersilahkan. Baik, saya memiliki pengalaman dalam memimpin tim di beberapa kesempatan. Salah satu pengalaman kepemimpinan yang signifikan bagi saya adalah ketika saya dipercaya sebagai lead director di acara opening summer camp di SMA Pradita Dirgantara yang juga berkolaborasi dengan Northern Illinois University, United States, di mana saya harus memimpin beragam pemilihan yang berbeda dari banyak panitia yang juga bekerja sama dengan saya. Pendekatan saya dalam memimpin dan memotivasi tim saya adalah dengan mengedepankan komunikasi terbuka dan kolaboratif, di mana saya percaya bahwa setiap anggota tim memiliki kontribusi yang berharga dan pasti mereka memiliki ide dan masukan yang juga ingin memajukan dan melancarkan acara tersebut. Saya selalu mengadakan pertemuan reguler di mana kami dapat berdiskusi tentang kemajuan proyek, memecahkan masalah yang muncul, dan menetapkan tujuan bersama. Selain itu, saya juga rutin melakukan evaluasi apabila selama proses untuk mengadakan acara tersebut terjadi beberapa kesalahan-kesalahan baru atau masalah-masalah baru yang muncul di tengah-tengah pelaksanaan proyek. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kepada kandidat ketiga, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya, pengalaman yang saya miliki adalah saya pernah menjadi ketua divisi suatu kepanitiaan acara tahunan di departemen yang dulu eh, membuat saya banyak juga, eh, dan untuk
pendekatan kepemimpinan saya sendiri itu, karena saya ingin menciptakan, lingkungan bagi anggota yang lebih nurturing, saya mengutamakan, hubungan yang kuat antara anggota tim. Di sini saya percaya bahwa kepemimpinan yang efektif melibatkan mendengarkan, feedback mereka dengan empati, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan kesuksesan bersama. Saya berkomitmen untuk memotivasi tim saya dengan memberikan arahan yang jelas, lalu memperhatikan kebutuhan individu seperti, eee, mempertimbangkan job satisfaction, yaitu dengan memberikan reward dan lainnya. Di sini saya percaya, dalam melakukan hal tersebut akan membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan tim serta anggota secara profesional dan pribadi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh interviewer Atia. Baik, untuk sesi selanjutnya akan diambil alih oleh saya. Sesi ini akan terdiri dari 5 pertanyaan, yang mana saya ingin nanti di tiap pertanyaan saya ingin mendengar jawaban lebih dulu dari kandidat Audrey. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana Anda semua memprioritaskan tugas ketika dihadapkan dengan beberapa tenggat waktu atau tantangan yang tidak terduga? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sendiri memiliki pengalaman di mana kejadian itu benar-benar terjadi di kehidupan saya, di mana saya menjadi panitia di suatu acara dalam waktu yang bersamaan saya juga, menjadi anggota dalam suatu organisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, saya sendiri, merupakan orang yang cukup organisir dan juga memiliki agenda khusus yang saya khususkan untuk mencatat kegiatan-kegiatan yang akan saya lalui di depan, sekaligus juga, tugas-tugas yang harus saya lakukan untuk segera. Dan untuk, dengan adanya agenda tersebut, saya menjadi mengerti dan selalu on track dengan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Dan dengan adanya agenda tersebut juga saya, tidak mengalami kebingungan apa yang harus saya lakukan atau, eee, apa yang sudah saya lewatkan, karena saya selalu memiliki semua tugas-tugas dan, kegiatan saya di dalam satu, tempat yang sudah saya ketahui dan sudah saya organisir. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk kandidat selanjutnya bisa dijawab. Oke, ketika dihadapkan dengan beberapa tenggat waktu atau tantangan yang tidak terduga, tentunya saya akan memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap tujuan keseluruhan. Di mana saya akan membuat skala prioritas, saya akan mengidentifikasi tugas yang paling penting diselesaikan terlebih dahulu yang mana nih, sambil tetap fleksibel untuk menyesuaikan prioritas sesuai dengan perubahan situasi ke depannya seperti apa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kandidat selanjutnya bisa dijawab. Baik, kalau dari saya sendiri ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini, langkah pertama yang saya lakukan juga tidak jauh beda dengan kandidat-kandidat lainnya, yaitu dengan membuat skala prioritas. Jadi untuk menyusun, deadline-deadline tersebut berdasarkan urgensi dan tingkat kepentingannya. Lalu, dari situ juga saya akan mengutamakan komunikasi dengan tim untuk memastikan, semua anggota itu sadar atas prioritas dan tanggung jawabnya. Mmm, Selain itu juga, saya tetap berusaha untuk tetap fleksibel dan terbuka untuk menyesuaikan menyesuaikan prioritas jika ada tantangan yang tidak terduga yang muncul. Jadi secara keseluruhan manajemen waktu yang efektif dan komunikasi yang jelas akan menjadi kunci, dalam keberhasilan menghadapi situasi seperti ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan masalah menantang yang pernah Anda hadapi dalam peran Anda sebelumnya dan bagaimana pendekatan Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bisa dijawab. Baik. Baik, untuk masalah yang, mungkin baru saja terjadi di, dalam kehidupan organisasi saya adalah di saat saya pernah, menjabat sebagai divisi Humas Mabakap, di mana terjadi kesalahan dalam surat yang seharusnya dikirim kepada Presidium Presbem ITS, di mana dalam surat tersebut terjadi kesalahan penulisan tanggal dan juga, nama. Dan itu merupakan masalah yang cukup fatal bagi divisi saya, di mana seharusnya kami sebagai divisi humas itu menjadi, wajah atau juga, garda terdepan dari sebuah, kepanitiaan. Nah, kemudian kesalahan itu membuat saya
dan juga teman-teman divisi saya berpikir dan mencari akar permasalahannya. Meskipun dapat kita ketahui bahwa surat tersebut berasal dari divisi lain, yaitu dari sekretaris, kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya divisi tersebut karena yang mengirimkan tetap saja dari divisi kita. Sehingga dari divisi Humas kami juga melakukan evaluasi di mana kami sebelum mengirimkan sesuatu kepada Presbem ataupun pihak-pihak internal dari kepanitiaan, kami melakukan cross check surat, baik nama, tanggal, dan juga tujuan dari surat itu dikirim. Dengan melakukan cross check tersebut, kami dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi di kedepannya. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk kandidat selanjutnya, silakan dijawab. Oke, sebelumnya saya pernah menghadapi masalah kompleks dalam mengelola proyek besar yang juga melibatkan banyak pihak, di mana apa yang saya rancangkan sebelumnya pada saat menjadi staf event Gerigi 2024 tidak berjalan sesuai rencana, rundown berantakan, dan susunan acara selanjutnya pun menjadi harus menyesuaikan. Saya mencoba menyelesaikan masalah ini dengan pertama-tama analisis menyeluruh, apa sih yang terjadi. Kemudian saya mengidentifikasi akar permasalahannya apa, mengapa bisa menyebabkan hal ini terjadi. Dan kemudian saya berkolaborasi dengan divisi-divisi lain, dengan tim-tim lain untuk kita sama-sama mencari solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi saya tidak berfokus hanya pada permasalahannya saja, tetapi saya berfokus bagaimana mencari jalan keluar atau solusi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk kandidat selanjutnya, dapat dijawab. Kalau dari saya sendiri, masalah yang pernah saya hadapi dalam memimpin suatu acara, yaitu adalah kurangnya koordinasi antara departemen dalam sebuah program yang pernah saya jalani, di mana hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam tanggung jawab masing-masing departemen dan seringkali menyebabkan keterlambatan dalam, pekerjaan masing-masing. Dalam kasus ini, pendekatan yang saya gunakan kemarin adalah dengan mengusulkan implementasi rapat koordinasi rutin antara departemen terkait dan juga, saya komunikasikan dengan anggota-anggota tim saya dengan mengidentifikasikan kebutuhan bersama, menyusun agenda rapat yang terstruktur, serta memfasilitasi diskusi untuk mengatasi masalah dan menetapkan tanggung jawab yang jelas. Melalui komunikasi yang sudah dilakukan dengan secara terbuka dan kerjasama yang kuat, kami berhasil meningkatkan efisiensi dan kelancaran program tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apabila terdapat anggota tim yang tidak ingin bekerja, kecuali terdapat eksposur eksternal atau yang mana dia itu hanya ingin bersosialisasi dan meninggalkan tugas, apa yang akan Anda lakukan? Dapat dijawab? Baik, izin menjawab, dalam situasi ini saya akan mengadakan pertemuan pribadi dengan anggota tim tersebut untuk mendengarkan dan memahami motivasi di balik perilakunya. Saya akan kembali menjelaskan pentingnya fokus pada tugas yang sedang kita kerjakan sambil juga menawarkan dukungan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, saya juga akan tetap tegas bahwa ada batasan waktu yang jelas untuk kebutuhan dia dan mengingatkan kembali tentang tanggung jawab yang harus dia lakukan di dalam tim. Selain itu, saya juga akan terus memberikan dukungan, bimbingan, dan juga mendorong kolaborasi dalam proyek-proyek tim untuk memastikan produktivitas tim tetap terjaga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kandidat selanjutnya bisa dijawab. Oke, jika ada anggota tim saya yang tidak mau bekerja kecuali ada eksposur eksternal, saya tentunya akan berusaha untuk mencari tahu dulu nih, kenapa kok nggak mau bekerja? Apakah kurang cocok dengan lingkungan timnya, atau kurang cocok dengan program kerjanya, atau seperti apa penyebab-penyebab lainnya. Saya kemudian akan berusaha untuk memotivasi mereka sesuai dengan hasil analisa saya tadi, menggunakan pendekatan yang cocok dengan menunjukkan nilai dari kontribusi mereka dan dalam mencapai tujuan bersama ini sangat penting loh kontribusimu di ini tuh kamu sangat berguna di proyek saya kali ini. Saya juga akan kemudian mengkomunikasikan pentingnya fokus pada pekerjaan tim, jadi fokus dahulu dan nantinya tuh exposure eksternal tuh akan jadi hadiah tambahan aja, akan jadi reward kalau kamu bisa fokus dari pekerjaan yang baik tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kandidat selanjutnya bisa dijawab. Oke, jika ada anggota tim saya yang berada di situasi seperti itu,
Pertama-tama saya akan mengadakan diskusi dengan mereka secara pribadi untuk tahu apa yang membuat mereka merasa seperti itu. Karena di sini prioritas saya sebagai ketua adalah untuk kembali mengutamakan lingkungan yang nurturing buat anggota-anggotanya. Jadi di sini saya juga akan mencoba menemukan keseimbangan antara kebutuhan anggota tersebut dan mencoba membantu mengkomunikasikan hal tersebut kepada anggota tim yang lain. Contohnya adalah saya akan mengintegrasikan elemen sosial ke dalam aktivitas tim atau mengatur acara khusus di luar jam kerja. Tapi perlu perlu di highlight juga di sini bahwa semua anggota itu tetap saya tuntut untuk menjadi profesional, untuk tahu di mana batas saat waktu untuk menjalani pekerjaan mereka dan untuk bisa bersosialisasi dan yang lainnya itu. Jadi dengan begitu tidak ada pekerjaan dalam organisasi yang terhambat dan lainnya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apabila ada banyak orang yang mengatakan bahwa program kerja yang Anda buat itu tidak penting dan hanya membuang-buang dana, padahal menurut Anda sendiri, program tersebut itu penting untuk pengembangan dan untuk pengembangan keterampilan anggota. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Silakan dijawab. Baik, dalam situasi ini saya akan menjelaskan dengan jelas tujuan dan manfaat dari program kerja tersebut kepada pihak yang meragukan program kerja saya. Saya akan menyajikan data dan bukti yang mendukung keefektifan program tersebut, serta membuka diskusi terbuka untuk mendengarkan masukan dari pihak yang meragukan program kerja saya tersebut. Saya juga siap menyesuaikan program jika diperlukan dan akan terus mengomunikasikan nilai jangka panjang dari program tersebut. Melalui pengukuran kemajuan dan hasil yang terus-menerus, saya berharap dapat membangun kembali dukungan dan keyakinan terhadap pentingnya program kerja tersebut bagi pengembangan keterampilan anggota tim. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kandidat selanjutnya dapat menjawab. Oke, jika banyak orang yang mengatakan program kerja saya tidak penting dan membuang-buang dana saja. Pertama-tama tentunya saya akan mencoba untuk memberi penjelasan yang lebih rinci tentang tujuan dan manfaat dari program saya apa sih. Nah, kemudian saya bisa meminta feedback dari mereka. Pendapat kamu, mengapa kamu mengatakan demikian, sehingga kita nantinya dapat mencapai tujuan bersama. Kemudian untuk masalah penggunaan dana, tentunya saya akan berusaha untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana dan mengundang masukan serta pemikiran dari semua pihak yang terlibat untuk meningkatkan efektivitas program. Jadi saya tidak menutup kemungkinan untuk tetap terbuka, menerima saran dan kritik agar dapat mencapai kesepakatan organisasi bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk kandidat selanjutnya, silakan menjawab. Baik, jika berada di posisi tersebut, di mana program kerja saya diragukan atau dianggap membuang-buang dana, saya pertama-tama akan mendengarkan masukan atau feedback dari orang-orang yang meragukan tersebut, untuk bisa tahu di mana hal yang mereka prihatinkan soal program kerja saya, untuk memastikan saya nggak overlook salah satu aspek dari semua yang mungkin penting bagi mereka. Lalu selanjutnya, jika telah mendengar feedback mereka, saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan transparan tentang tujuan, manfaat, dan tujuan jangka panjangnya juga, bagi program itu. Lalu saya akan mengundang diskusi terbuka untuk mendengarkan masukan dan saran dari anggota dan pihak terkait lainnya. Jika memang perlu, saya akan melakukan evaluasi ulang terhadap program tersebut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan anggota, serta memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Eh, di sini saya akan mengutamakan komunikasi yang terbuka dan membangun kepercayaan agar dapat mengatasi keraguan dan menyelesaikan masalah terkait program kerja karena di sini sebagai ketua pun saya juga harus menjalankan sesuai dengan persetujuan bersama. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya merupakan pertanyaan terakhir dari sesi wawancara ini, yaitu saya ingin bertanya, apabila Anda sekalian terpilih menjadi ketua himpunan, kira-kira inovasi apa yang akan Anda berikan melalui program kerja yang nanti akan Anda buat? Bisa dijawab.
Baik, dari saya sendiri, saya ingin mengadakan pengenalan workshop interaktif dan sesi breakout yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa manajemen untuk berpartisipasi secara langsung dan menjelajahi konsep yang lebih dalam terkait mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di dalam manajemen bisnis. Kemudian meningkatkan pengalaman keseluruhan dari mahasiswa di acara tersebut. Di sesi-sesi ini, saya juga menawarkan forum yang menarik di mana mahasiswa dapat menerapkan konsep, berpartisipasi dengan aktif, dan terlibat dalam interaksi yang lebih personal, baik dengan pembicara atau mentor maupun peserta lainnya. Diharapkan dengan adanya acara ini akan menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan mendorong keterlibatan aktif dan pembelajaran kolaboratif di antara peserta-peserta atau mahasiswa manajemen bisnis di ITS ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kandidat selanjutnya silakan dijawab. Oke, jika saya terpilih sebagai ketua himpunan, kontribusi saya akan mencakup mengimplementasikan inovasi dalam program kerja yang dapat meningkatkan tentunya manfaat bagi anggota. Saya akan bekerja untuk mengidentifikasi kebutuhan anggota dan mengembangkan inisiatif baru yang relevan, serta memfasilitasi kolaborasi antara anggota untuk meningkatkan keterlibatan dan pertumbuhan bersama. Nah, berikut ada 5 contoh program kerja yang menarik bagi saya dan saya akan implementasikan ketika saya menjadi ketua himpunan nantinya. Yang pertama adalah mentorship internal program, di mana saya akan membuat program di mana anggota senior atau yang memiliki keahlian khusus dapat menjadi mentor bagi anggota yang lebih dibilang junior. Program ini akan membantu dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman serta membangun hubungan yang kuat antar anggota. Kemudian saya akan membuat workshop dan pelatihan, mengadakan serangkaian workshop dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan anggota, misalnya pelatihan keterampilan kepemimpinan, pengembangan karir, atau keterampilan teknis yang diperlukan dalam bidang spesifik. Kemudian yang ketiga adalah tentang proyek sosial dan kemanusiaan, di mana nanti saya akan mengorganisir proyek-proyek sosial atau kemanusiaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Ini bisa berupa kegiatan pembersihan lingkungan, penggalangan dana untuk amal, penyuluhan kesehatan, dan juga pendidikan. Kemudian yang keempat adalah acara kebudayaan dan seni, di mana saya memastikan tidak adanya diskriminasi di antara anggota himpunan saya, di mana nanti akan diadakan acara kebudayaan dan seni untuk mempromosikan keragaman budaya, sekaligus menjadi wadah untuk kami bonding, mempererat hubungan satu sama lain melalui acara kebudayaan dan seni tersebut. Kemudian yang kelima adalah kompetisi dan turnamen, di mana saya akan mengadakan kompetisi untuk meningkatkan kompetensi dari anggota-anggota saya, sehingga mereka memiliki daya saing untuk berlomba menjadi yang terbaik di himpunan saya. Kemudian program-program ini akan meningkatkan keterlibatan anggota, tentunya memperkuat hubungan di dalam organisasi dan memberikan dampak positif kepada komunitas atau lingkungan sekitar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk kandidat terakhir bisa dijawab pertanyaannya. Baik, sebagai salah satu kandidat dari calon ketua himpunan, saya tentunya sudah memiliki beberapa ide inovatif untuk membawa kontribusi yang signifikan kepada himpunan dan anggotanya. Eh, Jika terpilih sebagai ketua himpunan, saya akan mengutamakan program unggulan yang akan saya jalankan, yaitu untuk menyiapkan dan memfokuskan para anggota terhadap perkembangan karir untuk prospek job mereka ke depannya. Di sini rencana saya adalah untuk menyediakan serangkaian workshop, seminar, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan akademis dan profesional anggota dalam banyak hal. Di sini juga ya dengan harapan membawa dampak yang positif dan relevan bagi para anggota serta mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan transparan. Saya percaya dengan fokus pada pertumbuhan dan kesejahteraan anggota, saya yakin himpunan akan menjadi lebih dinamis dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh anggotanya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dengan begitu, sesi wawancara ini telah berakhir. Terima kasih atas jawaban wawancara untuk hari ini, karena jawaban-jawaban yang diberikan oleh Anda semua sangat luar biasa. Semoga dapat mendapatkan hasil yang Anda semua harapkan. Bisa ditunggu untuk pengumuman selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih.